si Waana berhasil melahirkan seorang anak. Tapi suatu ketika adik si Devi yang bernama Siti ini buka jendela. Dia teriak-teriaklah sama si bapak sama ibunya si Devi. Pak, ada apa nak? Ada apa? Ada tangan pak jalan cuman bergerak-gerak, di bawah ada darah. Tiba-tiba John, kebesokan harinya ibu Arum ini datang yang punya rumah. Dia tanya sama Devi, "Nak Dev, selama Nak Devi ini bertempat tinggal di sini, apa Nak Devi pernah kelihatan makhluk kasat mata atau pernah kelihatan orang-orang yang aneh enggak?" "Enggak Bu, alhamdulillah enggak kelihatan sama sekali." Ya gimana mau kelihatan John, si Devi udah kepikiran suaminya, mana sempet dia mau kepikiran sama lihat-lihat makhluk halus kan, nggak mungkin kan. Nah, tapi John, ketika Bu Arum bertanya seperti itu, lalu Bu Arum pulang, tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh John, terima kasih sudah mengklik video ini. Dan pada malam hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor. Bukan cuma cerita horor, tapi juga suatu perjuangan sahabat saya yang bernama Devi. Ya, Devi ini baru pertama menikah John. Jadi suaminya ini yang bernama si Uun. Awalnya Devi sama Uun ini adalah keluarga yang sangat biasa-biasa sama sekali. Tidak ada yang keluarga ningrat atau keluarga kaya sama sekali, tidak ada sama sekali. Dan dia memutuskan untuk menikah di usia muda, dan dia sekarang malah memprioritaskan keluarganya dan dia hidup berdua. Dari awalnya keluarga biasa-biasa saja, yang Devi sama Syuun biasa-biasa saja, dia memutuskan untuk mencari rumah untuk dia cicil di KPR John. Ya mau tidak mau, karena sudah mencicil di KPR, maka dari itu keluarga ini harus memfokuskan masalah keuangan ekonominya. Terutama si Uun cuma kerja di perusahaan yang gajinya tidak seberapa, UMR di kota tersebut. Ya UMR paling enggak 2-3 jutaan lah. Ya cukup untuk menghidupi si Devi sama si Uun itu John. Oke lanjut pada rumah kali ini John. Ujiannya dimulai dari rumah ini. Yang awalnya Uun kerja di perusahaan di kota tersebut, selang beberapa hari, 2-3 hari, si Uun ini dapat kabar dari pimpinan perusahaannya John, bahwasanya si Uun ini dipindah tugaskan keluar kota. Kagetlah si Devi John. Dia baru pertama menikah, tiba-tiba suaminya udah mau meninggalkan dia. Dan ternyata ketika proses untuk meninggalkan si Devi ini John, ternyata Devi lagi mengandung umur 1 bulan. Yang awalnya Devi memberikan jutaan karena ada rumah juga, ada bayi juga, ada keluarga ditambah juga. Yang awalnya cuma berdua, sekarang ada 3 sama bayi ini John. Hancurlah hati si Devi. Sudahlah pusing dia mikirin semuanya. Ya mau nggak mau, kalau semisal Uun nggak mau menerima arahan dari atasan perusahaannya, otomatis dipecat John. Sedangkan di kota tersebut untuk mencari pekerjaan itu sangatlah susah. Jadi mau nggak mau si Uun ini daripada kena semprot dan kena marah atau kena pecat, si Uun lebih memutuskan untuk pindah ke perusahaan di kota yang lain John. Dari situlah John, si Devi mulai pengertian, mulai mengerti tentang kondisi dan situasi ekonomi finansial mereka. Otomatis yang mempunyai cicilan KPR, finansialnya kan juga harus pasti ya ada sedikit kekurangan lah John. Mau nggak mau daripada dipecat, ya udahlah aku ikhlaskanlah suami aku ini bekerja keluar kota. Ya daripada di rumah nggak dapat pekerjaan, cicilan nggak ada, kosong semuanya, bingung lah semuanya John. Singkat cerita, tapi si Devi ini bilang John sama si Uun, "Mas, ini kan aku sendirian sekarang, otomatis kalau sendirian aku sama siapa? Aku takut rumah ini kan masih baru, sedangkan juga cicilan, kenapa aku kalau semisal pulang sama orang tuanya?" Diizinkanlah John sama si Uun. "Benar juga kata kamu sayang. Jadi kalau semisal kamu daripada di sini, lebih baik kamu pulang aja ke orang tuanya. Daripada di sini kamu gabut, kegaringan, nanti malah tambah stres dan overthinking lah namanya orang hamil John ya." Nah, jadi habis itulah si Devi langsung pulang ke rumah orang tuanya, diantarlah sama si Uun, dan sekaligus si Uun juga pamitan sama mertuanya, termasuk dari orang tua sama saudara-saudaranya si Devi ini. Bergegaslah, berjalanlah John si Uun ini ke tempat kota tersebut. Tanpa disangka John, tanpa diduga, si Devi nggak tahu bahwa keluarganya, bapak sama ibunya itu juga krisis finansial. 3 hari kemudian John, si Devi ini mengetahui bahwa bapak sama ibunya ini juga krisis finansial, sama seperti dirinya. Otomatis apalah mereka untuk makan. Sedangkan saudaranya Devi ini ada 5. Si Aan, si Sulis, si Siti. Untuk makan berlima aja, bertujuh sama orang tuanya ini udah kesusahan John. Apalagi ditambah dengan adanya si Devi dengan nutrisi yang harus tinggi, gizi yang harus tinggi untuk memenuhi semua kebutuhan asupan anaknya.
Mau nggak mau, bingunglah semuanya. Bingunglah satu keluarga, termasuk bapak sama ibunya Devi, termasuk Devi juga, Jon. Tapi daripada si Devi anaknya sendiri ini diasingkan lagi atau kembali ke rumah si Uun yang baru dibelinya, yang pakai cicilan KPR, lebih baik bapaknya menggadai rumah ini, Jon. Alhasil digadailah rumah ini. Terus bapak sama ibunya Devi mencari rumah untuk tempat tinggal yang baru, Jon. Kepikiranlah si Devi pada waktu itu. Si Devi kan punya rumah, rumahnya kan KPR, rumahnya kosong, Jon. Kenapa kalau nggak keluarganya dibawa ke situ? Nah, tapi setelah dipikir, keluarganya si Devi ini kan banyak, Jon. Otomatis kan nggak mungkin dong luas 24 atau luas 36 nggak mungkin dong diisi sama 8 orang. Sedangkan kamarnya cuma 2, Jon. Otomatis bapaknya si Devi ini berpikirlah, ini nggak bisa kalau tinggal di rumah kamu, nak. Jadi mau nggak mau kita harus memang cari kontrakan yang lumayan besar untuk ditempati sementara sampai akhirnya punya uang dan bisa menembus rumah itu lagi, Jon. Disinilah ujiannya, Jon. Ujiannya baru dimulai pada rumah ini. Alhasil bapak sama ibunya Devi mencari rumah yang besar sampai dia menemukan suatu rumah yang berada di tengah sawah. Rumahnya siapa? Itu rumahnya Pak Arum. Pak Arum ini punya sawah, Jon. Sawahnya itu di tengah sawah. Rumahnya kayak rumah-rumah Belanda tapi kokoh. Nah, karena kokoh ini, Jon, bapak sama ibunya Devi ini tertarik. Maka dari itu, bapak sama ibunya Devi ini memutuskan untuk tempat tinggal di situ. Tapi anehnya, Jon, selama bertahun-tahun, selama dari tahun 2001 sampai 2010 itu rumah nggak ada yang nempati karena nggak ada yang berani. Dan cerita si Devi ini dikisahkan pada tahun 2010, Jon. Dimulainya dari rumah ini. Jangankan orang-orang sekitar, para petani pun bilang, kok mau ya si bapak sama ibunya Devi itu bertempat tinggal di rumah yang tengah sawah seperti itu, padahal serem ada penunggunya. Tapi karena si Devi ini sudah overthinking, sudah ditinggal suaminya, ya namanya udah orang hamil, Jon, udah ditinggal sama suaminya, ya otomatis mana kepikiranlah dia sama makhluk-makhluk gaib seperti itu, mana kepikiranlah sama hantu-hantu seperti itu. Yang dia pikirkan adalah anaknya bisa makan, anaknya bisa tinggal, bisa berkumpul sama orang tuanya, sama adik-adik, sama saudaranya, udah selesai. 5 hari berselang, Jon. 5 hari Devi sama saudara-saudaranya sama bapak ibunya udah bertempat tinggal di sini. Terus pulanglah si Uun, suaminya si Devi. Sayang, kamu kok nggak tempat tinggal di rumah kita? Kenapa kamu bawa orang tua kita bertempat tinggal di sini? Awalnya enak, Jon. Perputaran suaminya Devi ini pulang 1 minggu sekali, 1 bulan sekali. Lama kelamaan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 7 bulan dia nggak pulang-pulang, Jon. Alasannya capek lah dia untuk pulang. Sayang, aku capek lah untuk pulang kerja. Aku langsung mau warawiri bolak-balik sini, kampung jauh. Padahal setelah si Devi mentelusuri semuanya dan menelpon semua teman-teman si Uun, apakah ada lemburan? Gak ada lemburan sama sekali, Jon. Alhasil overthinking lah dia. Namanya orang hamil, Jon, ditambah pikiran udah stres, ditambah suaminya nggak pulang-pulang, tambah stres lah dia. Apalagi kehamilannya udah besar. Tambah besar kehamilannya, tambah besar ujiannya si Devi. Disinilah, Jon, perjuangannya si Devi benar-benar diperuntukkan oleh keluarganya. Mana bapak ibunya udah kekurangan, mana rumahnya udah digadai, jatuh temponya gadainya cuma 3 tahun. Ini belum lahiran, belum apa-apa udah ujiannya berat banget. Ini gara-gara si Uun. Gara-gara itu si Devi sampai overprotective seperti itu. Tiba-tiba, Jon, kebesokan harinya ibu Arum ini datang yang punya rumah. Dia tanya sama Devi, Nak Dev, selama Nak Devi ini bertempat tinggal di sini, apa Nak Devi pernah kelihatan makhluk kasat mata atau pernah kelihatan orang-orang yang aneh nggak? Enggak, Bu, alhamdulillah nggak kelihatan sama sekali. Ya gimana mau kelihatan, Jon? Si Devi udah kepikiran suaminya, mana sempet dia mau kepikiran sama lihat-lihat makhluk halus, kan nggak mungkin kan. Tapi Jon, ketika Bu Arum bertanya seperti itu, lalu Bu Arum pulang, tiba-tiba ada nenek-nenek sambil rokokan di pojok rumah, di teras rumah, Jon. Bu Arum melihat dari kejauhan. Terus dia balik lagi ke rumah itu, Jon. Tok 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 tok, ngetuk pintu lah dia, keras banget sama si Devi. Kagetlah si Devi, namanya Bu Arum udah pulang, tiba-tiba muncul lagi. Terus Bu Arum tanya sama si Devi, Nah Devi nggak kelihatan nenek-nenek di sini. Nggak kelihatan, Bu, memangnya ada nenek-nenek? Di sini nggak ada nenek-nenek, Bu. Di sini cuma ada ibu saya, bapak saya, sama saudara-saudara saya semuanya. Bingunglah Bu Arum. Terus lantas siapa? Bu Arum baru ingat bahwasanya memang penunggu rumah itu, rumah di tengah sawah itu adalah nenek-nenek, sama sekaligus partner keluarganya, Jon. Itu kan keturunan rumah Belanda, otomatis noni-noni Belanda. Tiba-tiba pulanglah lagi Bu Arum, Jon.
Setelah lepas Bu Arum pulang, bapaknya si Devi ini datang, Jon. Ketika bapaknya Devi datang, tiba-tiba dia menyapa seorang kakek, rokokan juga di teras, Jon. Disuruh masuk, Pak, gak masuk, Pak, gak masuk. Gak jawab, Jon. Bagaimana mau jawab? Dia aja makhluk halus, kok bisa gak sadar? Tiba-tiba ada yang kesurupan di rumahnya, Jon. Adiknya Devi yang bernama Siti udah kejang-kejang karena menghirup asap rokok yang dihirup sama kakek-kakek di luar, Jon. Gimana lagi sekarang sama Jumat, Jon? Terus karena bapaknya Devi ini mengingat bahwasanya tidak ada kakek-kakek yang merokok menghisap, dia keluarlah lagi, Jon, karena kasihan takut kedinginan di luar. Disuruh masuklah. Tiba-tiba ketika dia keluar, kakek-kakeknya udah mulai hilang. Tambah jadilah di sini perjuangannya si Devi, Jon. Kurang 1 minggu HPL-nya udah siap untuk melahirkan. Datanglah si Waana. Waana ini adalah dukun beranak untuk melahirkan si Devi ini, Jon. Waana ini memang udah terkenal, dia juga menteri, mau bilang dukun ya dukun, mau bilang orang pintar ya pintar, tapi dia bukan penghanut sesat, bukan, Jon. Tapi dia memang hanya sekedar pembantu di desa itu, karena desa ini memang sangat terpencil sekali. Sampailah di suatu ketika si Devi ini mau lahiran. Suaminya si kurang ajar si Un ini nggak datang sama sekali. Bayangkan dia cuma cari uang, dia pulang nggak pulang, dia nggak tanggung jawab. Dia yang awalnya tahun 2010, coba bayangkan. Dia cuman kadang dikasih belanja 10.000, Jon. Kadang memang benar-benar gila laki-laki kalau memang udah lari dari tanggung jawab. Memang seperti itu, Jon. 10.000 pada tahun 2010 itu cuma dapat 1-2 kilo beras. Coba bayangkan. Dengan kandungan yang 9 bulan, nutrisi dan gizi yang butuh sangat lengkap. Si Devi cuma dikasih belanja 10.000. Bayangkan, bejat seperti apa tuh si Un. Balik lagi ke kandungan, Jon. Si Waana berhasil melahirkan seorang anak. Melahirkan seorang anak, tapi suatu ketika adik si Devi yang bernama Siti ini buka jendela, Jon. Dia teriak-teriaklah sama si bapak sama ibunya si Devi. Pak, ada apa, nak? Ada apa? Ada tangan, Pak, jalan cuman bergerak-gerak, di bawah ada netes, ada darah. Merindinglah si bapaknya dia, Jon. Ya, ternyata Jon. Dari kejadian inilah bapak sama ibunya Devi itu jujur sama si Devi. Dan terbuka bahwasanya ketika Devi dan keluarganya semuanya pindah ke rumah itu, memang Devi sama anaknya itu memang disukai sama makhluk halus, Jon. Karena sejak dari Devi lahir, dilahirkan sama bapak ibunya, Devi ini memang sudah disukai sama makhluk halus, Jon. Dan disertai ketika Devi juga mengandung, Devi malah tambah disukai, Jon. Setelah 1-2 jam siuman, Jon, si Devi sudah normal kembali, bisa duduk, bisa ngomong, bisa semuanya, bisa ngobrol dengan santai. Barulah jujur, Jon, bahwasanya ketika Devi itu melahirkan, di jendela, Jon, banyak sosok-sosok makhluk halus yang melihat Devi waktu lahiran karena menyukai anaknya. Tapi Waana nggak kalah cerdik sama makhluk halus ini. Dibacainlah mantra semuanya, segala macam disebut. Semuanya pergi, Jon. Tapi disinilah letak keberhasilan si Devi, ataupun letak sampai titik puncak finish perjuangannya si Devi, Jon. Kenapa tidak? Lahir anaknya, suaminya tidak ada, si Un kampret ini kurang ajar, cicilan ditinggalkan, si Devi ditagih hutang. Si Devi mendapatkan rezeki nomplok, dipanggil oleh perusahaan otomotif karena si Devi ini adalah lulusan terbaik ahli bubut mesin, Jon. Dia sekarang jadi insinyur. Kita berdoakan aja sama si Devi, semoga si Devi sekarang ya nasibnya bagus, lancar, sehat, anaknya juga cantik, anaknya pintar. Oh iya, kebetulan anaknya perempuan, Jon. Kita doakan semoga menjadi anak yang soleha. Semoga kita semua dijauhkan dari laki-laki bejat seperti itu, laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Kesimpulannya, Jon, makhluk halus itu bukan suka sama orang yang mengandung atau melahirkan, Jon. Tapi makhluk halus itu suka dengan orang yang overthinking atau pikirannya kosong. Kenapa bisa begitu? Karena Devi dari kandungan 1 bulan sampai 2 bulan sampai 9 bulan si Devi selalu ditinggal sama suaminya, kurang ajar suaminya, overthinking. Meledaklah kepalanya dia. Bingung, masuklah semua makhluk halus, Jon. Kita berdoa aja semoga diberikan yang terbaik bagi keluarga Devi, dan tidak lupa tidak putus di sini saja, Jon, ceritanya. Ketika Devi udah diterima kerja, mengumpulkanlah dia uang sampai banyak. Dia lunasin semua KPR-nya, dia beli itu rumahnya, dan bukan cuma rumah, dia beli mobil, dia semuanya ajak pindah keluarganya dari rumah tengah sawah sampai kembali lagi menebus rumah gadai yang bapak ibunya Devi digadaikan untuk bertempat tinggal bersama, Jon. Disitulah letak perjuangan seorang wanita yang tidak ada laki-laki. Buat kalian para wanita, jangan pernah takut ditinggalkan laki-laki, karena hidup wanita, hidup manusia bukan ditentukan oleh laki-laki, tapi ditentukan oleh Tuhan kita, Jon.
Nah itu tadi John, cerita dari sahabat kita Devi. Sudah aku jelaskan dari awal, jangan lupa kita sebagai makhluk hidup, makhluk manusia, jangan pernah kita menggunakan pikiran kita dengan pikiran yang kosong, karena pikiran kosong itu sangat bahaya John. Bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi bahaya juga bagi hal mental. Oke, terima kasih buat kalian semuanya. Jangan lupa terus tonton video-video horor dari kami, karena kami akan membawakan cerita-cerita horor yang sangat menarik, juga perjuangan yang sangat menarik. Terus jangan lupa juga subscribe, like, dan bunyikan loncengnya agar kalian juga bisa terus berinteraksi dengan saya tentunya di channel ini. See you next video. Bye.